ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah mengawali pertemuan kita di kesempatan kali ini dengan memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan nikmatnya masih Allah curahkan kepada kita dan kita pun masih merasakannya. Nikmat iman dan nikmat Islam yang masih Allah izinkan untuk berada dalam jiwa dan raga kita. Iman dan Islam masih menyatu dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat itu kepada kita dan ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Nikmat yang harus kita syukuri. Karena nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang tidak semua manusia mendapatkan nikmat ini. Dan nikmat iman merupakan nikmat yang menjadi tanda bahwa Allah cinta kepada hambanya. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, "Wala yu'til iman illa man yuhib." Dan tidaklah Allah memberikan iman melainkan kepada hamba yang dicintainya. Adapun dunia Allah berikan kepada manusia yang dicintai dan yang tidak dicintai. Innallaha yu'ti dunya ila man yuhib wa man la yuhib. Allah berikan dunia ini kepada orang yang dicintai dan yang tidak dicintai. Artinya anugerah dan nikmat berupa perhiasan dunia bukanlah nikmat yang bersifat khusus. Karena nikmat ini Allah berikan kepada siapapun. Nikmat yang bersifat umum. Baik yang mukmin maupun yang kafir. Baik yang taat maupun yang tidak taat. Nikmat dunia Allah berikan kepada siapapun dari makhluknya. Tetapi nikmat iman tidaklah Allah berikan kecuali kepada hamba yang dicintainya. Wala yu'til iman illa man yuhib. Dan tidaklah Allah menganugerahkan iman kecuali mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berhusnudzan, kita berbaik sangka kepada Allah, keimanan yang Allah berikan kepada kita. Semoga ini menjadi tanda Allah cinta kepada kita. Dan dengan kecintaan ini, kita berharap Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Ahibati fillah, saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita kembali di pertemuan siang kali ini melanjutkan pelajaran di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Dhiyauddin Muhammad bin Abdul Wahid Ad-Dimashqi
Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kitab yang menghimpun hadis-hadis yang berisi tentang keutamaan dan kemuliaan amal di dalam Islam. Pada kesempatan siang kali ini kita akan membahas keutamaan bertahmid, mengucapkan alhamdulillah selepas makan. Setelah kita menikmati beberapa makanan ataupun hidangan, minuman, maka ingat bahwa nikmat ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dianjurkan untuk selalu mengingat Allah dalam segala kondisi. Bahkan di saat kita makan pun yang harus kita ingat adalah Allah. Dan kita dianjurkan apabila kita memulai makan, kita membaca bismillah mengingat Allah. Dan ketika kita telah selesai dari makan, hendaknya pun kita juga mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memberikan pujian kepadanya. Dan inilah di antara bimbingan Islam, panduan yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya. Ikhwatal iman, para pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. At-ta'am min khairillahi wa fadlihi 'alal bashar. Makanan adalah merupakan tanda kebaikan Allah Azza wa Jalla, karunia-Nya yang Allah limpahkan kepada manusia. Wa huwa sababun fi bina'il jismi wa taqwiyatih. Makan ini dengan sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita memiliki kekuatan, sehingga dengan apa yang kita makan, kekuatan Allah berikan melalui perantara itu. Dan tentunya yang tidak boleh luput dari kehidupan kita orang-orang yang beriman adalah meniatkan dengan makan ini kita dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagi orang-orang yang beriman, makan bukan hanya sebatas mengenyangkan perut. Makan bukan hanya sebatas melimpahkan hasrat dan hawa nafsu. Akan tetapi makan adalah merupakan wasilah bagi orang-orang yang beriman agar nantinya mereka bisa kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan di saat kita makan, semoga Allah berikan kita kekuatan untuk beribadah kepadanya. Kuat di dalam mengerjakan salat, kuat di dalam bermajelis ilmu, kuat di dalam melakukan banyak hal, beraktivitas, dan tentunya beribadah adalah aktivitas yang paling utama. Itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana agar makan itu bernilai berkah, mendatangkan berkah? Bagaimana seseorang ketika menikmati hidangan, menikmati makanan dan minuman, bagaimana dia bisa menjadi sesuatu yang mendatangkan keberkahan? Tentunya dengan menerapkan apa yang Nabi ajarkan, sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan. Apabila seseorang mengamalkannya, maka di sanalah dia akan mendapatkan keberkahannya. Keberkahan bukan hanya sebatas kenyang. Seseorang terkadang menganggap bahwa kenyang itu adalah tanda berkahnya makanan. Banyak orang-orang yang makan, orang-orang kafir makan kenyang.
Apakah itu tanda keberkahan? Belum tentu. Boleh jadi kenyang membuatnya sulit untuk bergerak, sulit untuk beribadah. Karena terkadang kenyang ini membuat seseorang akhirnya berat untuk bergerak. Ya, akhirnya sulit baginya untuk beraktivitas, berat untuk beramal, muncullah sifat malas karena beratnya kondisi dia dengan makan yang berlebihan. Dan ini tentulah bukan satu hal yang diharapkan. Kenyang bukan berarti tidak boleh. Seseorang yang kenyang ketika makan tidaklah mengapa. Sesekali dia kenyang, dia makan selama tidak melampaui batas. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu suatu ketika diundang oleh Nabi SAW di saat di mana beliau dalam keadaan lapar yang sangat luar biasa. Bahkan mungkin beliau sudah beberapa hari tidak makan. Kelaparan yang membuatnya sulit untuk tidur, tidak tenang. Maka Nabi SAW mengundang Abu Hurairah untuk datang ke rumah dan makan. Nabi menawarkan makanan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ahlus Suffah termasuk di antara sahabat yang tak memiliki tempat tinggal ketika tinggal di kota Madinah sehingga harus menjadikan masjid sebagai tempat untuk bernaung di dalamnya. Karena beliau adalah sahabat yang tidak memiliki kelapangan rezeki, tetapi beliau adalah seorang yang dikenal sebagai periwayat hadis. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu diundang oleh Nabi SAW ke rumahnya makan. Ketika sahabat ini makan dan dirasa bahwa telah kenyang, maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabat ini, makanlah. Terus makan. Sehingga Abu Hurairah terus mengkonsumsi makanan. Setelah beberapa hari beliau tidak makan. Ketika Nabi SAW terus mengajak sahabat ini untuk makan, maka Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, mali min bud. Tidak ada lagi ruangnya ya Rasulullah. Sudah kenyang full. Makan sudah banyak. Sudah kenyang. Tidak ada lagi ruang ya Rasulullah. Tidak ada lagi tempat untuk makanan yang dimasukkan ke dalam mulut ini. Artinya apa? Arti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu makan sampai kenyang. Ya, sampai-sampai tidak ada lagi tempat dan ruang di mana meletakkan makanan kalau seandainya terus dimasukkan ke dalam mulutnya. Menunjukkan bahwa makan sampai kenyang sesekali tidaklah mengapa. Ya, selama tidak menjadi satu hal yang rutin atau selalu harus kenyang dulu baru berhenti, tidak. Ya. Adapun yang beredar di tengah masyarakat sebuah ungkapan makanlah di saat engkau lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Ya. Maka ini adalah sebuah perkataan yang bukan derajatnya hadis. Bukanlah satu hadis ungkapan ini, namun ini beredar di masyarakat. Ya. Dan pernyataan ini lebih tepatnya adalah perkataan yang bersumber dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nahnu qaumun la na'kulu hatta naju' wa idza akalna la nashba'. Diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mengatakan, kami adalah kaum yang tidaklah makan kecuali sudah merasakan lapar. Dan apabila kami makan tidak sampai kepada level kenyang. Dan ini menunjukkan
kesederhanaan seseorang ketika dia makan. Nahnu qaumun la na'kulu hatta najuu' wa idza akalna la nashba'. Kami adalah kaum, tidaklah kami makan kecuali kami telah merasakan lapar, dan apabila kami makan tidak sampai kepada kenyang kondisinya. Ya. Maka ini bukanlah satu ketentuan yang harus, karena ini bukanlah hadis, melainkan pernyataan dari sahabat yang disandarkan dalam riwayat kepada sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Artinya seseorang boleh makan sampai kenyang, sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dipersilakan oleh Nabi SAW untuk makan dan terus makan. Karena Nabi melihat Abu Hurairah beberapa hari belum makan, bahkan beliau sampai tidak bisa tidur karena kelaparan yang sangat luar biasa. Sehingga Nabi SAW memberikan kepada Abu Hurairah kepuasan untuk makan karena sudah beberapa hari tidak makan. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa makan sampai kenyang tidaklah terlarang. Ya, kalaulah terlarang maka tentu Nabi SAW akan membatasi Abu Hurairah dari mengkonsumsi makanan. Tetapi kenyataannya Nabi mempersilakan Abu Hurairah untuk makan dan terus makan saking kenyangnya, sampai-sampai Abu Hurairah mengatakan, "Ya Rasulullah, mali min bud." Tidak ada lagi bagiku ruang untuk menyimpan makanan, seandainya aku masukkan lagi makanan ini ke dalam mulutku. Ya, maka perlu kita meluruskan persepsi sebahagian masyarakat yang mengatakan bahwa kalau makan itu tidak boleh sampai kenyang. Maka ini tidaklah mutlak. Ya, mungkin mereka melihat dengan maksud dan tujuan yang baik. Ya. Karena kalau terlampau kenyang sulit bernafas. Ya, oleh karena dalam satu riwayat disebutkan thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Hendaknya seseorang menjadikan perutnya itu terbagi untuk 3 ruang. Sepertiganya untuk makan, isinya makanan, sepertiganya isinya minuman, dan sepertiganya lagi untuk bernafas. Ya. Sehingga apabila dia terlampau berlebihan mengkonsumsi makanan, maka dikhawatirkan dia akan sulit bernafas, sulit bergerak, ya, dan sulit beraktivitas tentunya. Oleh karenanya, seseorang ketika makan, ya, jangan berlebihan. Bukan berarti tidak boleh kenyang, ya, sesekali kenyang, ya, tetapi tidak harus kenyang. Nah, oleh karena ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam sebuah hadis ya disebutkan bahwa seseorang hendaknya makan mengkonsumsi yang kadarnya bisa menegakkan tubuhnya, tulangnya untuk beraktivitas. Ya, ma mala ibnu Adam yu'ashar min batnih. Tidaklah sepatutnya anak Adam memenuhi bejana dalam perutnya ini sampai kepada tahap yang buruk, dipenuhi dengan makanan, dia masukkan terus makanan sehingga full, ya, isi perutnya ini. Akan tapi bihasabi ibni Adam luqaimat yuqimna sulbahu. Tapi hendaklah dia memasukkan ke dalam bejana perutnya sesuai dengan kadar yang dengannya dia bisa kembali menegakkan tulang rusuknya, ya, menegakkan tulang sulbinya, yang dengannya dia bisa beraktivitas. Artinya tidak boleh berlebihan. Cukuplah dia mengkonsumsi beberapa suap makanan saja, luqaimat bahkan Nabi menyebutnya. Ya, dan ini adalah bentuk tasghir, ya, yang menunjukkan bahwa seseorang hendaklah makan dengan makanan yang sederhana, tidak terlampau banyak, ya. Hanya mengkonsumsi yang sekiranya dengan itu dia bisa kembali beraktivitas dan bergerak, berdiri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan inti dan tujuan makanan itu, tapi dia adalah perantara yang dengannya dia bisa beraktivitas, bertenaga untuk melakukan banyak hal. Ahibati fillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila kita makan,
hendaklah kita membaca bismillah. Ya. Kemudian setelah kita makan, kita membaca alhamdulillah. Dan ini insya Allah menjadi satu hal yang kita ketahui bersama. Di antara adabnya adalah membaca bismillah. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, innallaha la yardha minal abdi idza akala akalatan fayahmadullaha ta'ala. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah akan ridha kepada hambanya apabila dia makan atau dia minum, idza akala akalatan aw syariba syurbatan fayahmadullaha 'alaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada hambanya tatkala dia makan atau dia minum, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala di atasnya. Nah, subhanallah, ahibati fillah yang dimuliakan Allah, lihat bagaimana makan itu bisa menjadi sebab yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makan, minum, ya. Siapa yang pernah menyangka bahwa ini bisa menjadi ibadah yang besar, ibadah yang mulia? Makan dan minum. Yang seseorang itu ketika makan dan minum yang terlintas mungkin hanya sebatas bagaimana hasratnya, bagaimana nafsunya ketika makan. Ternyata itu pun bisa menjadi jembatan bagi dia untuk mendapatkan nilai ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi tentunya mengolah dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengolahnya dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila seseorang makan, minum, kemudian dia bertahmid, memuji Allah di atas apa yang dia konsumsi, maka Allah akan ridho kepada hambanya. Innallaha la yardha minal abdi idza akala akalatan aw syariba syurba fayahmadullah 'alaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada hambanya yang apabila dia makan dan minum kemudian dia memuji Allah di atasnya. Subhanallah. Oleh karena ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pernahkah terbayangkan oleh kita bahwa makan dan minum itu bisa menjadi ibadah yang sangat mulia? Apabila kita mengolahnya dengan baik dan benar. Apabila kita makannya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ya, makanan itu bisa menjadi ibadah sekiranya dia pandai mengolahnya. Ya, makanlah dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Minumlah dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Adab dalam makan sangat banyak Nabi ajarkan. Ya, bagaimana mengkonsumsi makanan dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri, kecuali memang mereka tidak punya tangan kanan, ya, atau mereka yang sedang diuji dengan penyakit stroke. Misalnya tangan kanannya tak bisa bergerak, maka dia boleh dengan tangan kirinya. Nah, Nabi SAW pernah mendapati seseorang yang makan dengan tangan kirinya. Ya, kemudian Nabi SAW menegurnya, ya, dan mengatakan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Ya. Kemudian orang ini pun mengatakan bahwa aku tidak bisa makan dengan tangan kanan. Nabi SAW menyampaikan nasihat dan pesan kepadanya, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Ya. Ternyata orang ini tidak mau makan dengan tangan kanannya. Dia mengatakan saya tidak bisa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sungguh engkau tidak akan mampu selamanya. Ya. Dan ini adalah ancaman dari Nabi SAW untuk mereka yang tidak mau merubah kebiasaannya makan dengan tangan kiri dengan tangan kanan. Dia tidak mau merubah kebiasaan makan dengan tangan kiri untuk merubahnya kepada tangan kanannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, makanlah dengan tangan kananmu, minumlah dengan tangan kananmu, kul biyaminika washrab biyaminika fa inna syaitana ya'kulu wa yashrab bishimalihi. Makanlah dengan tangan kananmu, minumlah dengan tangan kananmu, ya, karena sesungguhnya syaitan makan dan minumnya dengan tangan kiri. Nah, ini juga menjadi satu catatan penting bagi kita yang masih terbiasa menggunakan tangan kirinya untuk makan dan minum. Ya, Nabi mengajarkan kita makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan.
bukan dengan tangan kiri. Kenapa? Alasannya karena itu kebiasaan syaitan. Fa inna syaitana ya'kul wa yashrab bishimali. Karena syaitan itu kebiasaannya makan dan minum dengan tangan kiri. Oleh karenanya ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, tentu kita harus menjadikan tuntunan Nabi SAW tercermin dalam kehidupan kita, teramalkan dalam kehidupan kita. Menjauh dari kebiasaan syaitan adalah satu perintah dari Nabi SAW. Jangan kita menyerupai syaitan, karena dikhawatirkan apabila kita menyerupai syaitan, kebiasaan-kebiasaannya, maka masuk dalam satu ancaman. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, ya, fahuwa minhum, maka dia masuk dalam golongan kaum itu. Dia menyerupai satu kaum, meniru kebiasaan satu kaum. Kata Nabi SAW, apabila itu yang dilakukan olehnya, fahuwa minhum, maka dia masuk dari golongan mereka. Kalau dia meniru kebiasaan syaitan, maka syaitan akan menjadi mitranya, temannya. Syaitan akan menjadi teman dekatnya. Apabila ini yang terjadi, wal'iyadzubillah, maka syaitan akan sangat mudah untuk menguasai dirinya. Oleh karenanya, ahibati fillah, kita diperintahkan oleh agama kita untuk menjauhi kebiasaan-kebiasaan syaitan dalam banyak hal. Di antaranya dalam masalah makan. Ya, hindari makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Sebagian kita terkadang makan, ya, tangan kanan, tangan kirinya juga makan, menyuap, ya. Maka hindari. Dia makan gorengan misalnya, kemudian tangan kirinya cabenya, ya, dia menggunakan dua tangan untuk menyuapkan makanan ke mulutnya. Ini kebiasaan yang perlu diperbaiki dan dibenahi. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita terkadang mendapati anak kita, ya, makan dengan tangan kiri. Maka ini tugas orang tua. Tugas orang tua untuk mengingatkannya agar dia makan dengan tangan kanan. Jangan dibiarkan. Demikian halnya seorang istri, ketika dia mendapati suaminya makan dengan tangan kiri, jangan diam. Ingatkan suaminya. Demikian halnya juga seorang suami, ketika dia mendapatkan istrinya makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri, maka ingatkan. Harus saling mengingatkan sesama kaum muslimin yang lain. Ya, ketika dia mendapati saudaranya menguap dan terbuka mulutnya, maka tutup, ingatkan, tutup. Ya, karena Rasulullah SAW mengajarkan kita ketika menguap, tutup mulutnya. Saling mengingatkan, ahibati fillah. Intinya adalah saling mengingatkan. Karena terkadang kita lupa, ya, maka fitrah manusia selalu jatuh dalam kelupaan dan kealpaan. Oleh karenanya, itulah pentingnya bersaudara dengan kaum muslimin, agar apabila jatuh dalam kesalahan, ada yang mengingatkan. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan sebuah hadis, ya, hadis yang sangat mulia. Hadis yang mengajarkan kita salah satu adab ketika makan. Hadis ini berbicara tentang keutamaan bertahmid, membaca alhamdulillah ba'dal akal. Fadlu hamdillahi azza wa jalla ba'dal akal. Keutamaan bertahmid, mengucapkan alhamdulillah setelah makan. Hadis yang dibawakan oleh al-muallif sang pengarang kitab rahimahullah datang dari jalur sahabat Muhammad, dari jalur Mu'adz bin Anas. An Mu'adz bin Anas. An Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, man akala ta'aman faqala alhamdulillah alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahu Ibnu Majah. Dari sahabat Mu'adz bin Anas, semoga Allah meridhoinya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang memakan sebuah makanan kemudian dia mengucapkan alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah,
apabila dia mengucapkan doa ini, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Subhanallah. Ahibati fillah. Lihatlah. Ternyata makan ini bisa menjadi penggugur dosa. Siapa yang pernah membayangkan bahwa di antara amalan yang dapat membersihkan seseorang dari dosa itu ternyata dari jalur makan. Kita memang beristighfar, meminta ampunan kepada Allah. Kita bertaubat, meminta ampunan kepada Allah. Tetapi sadarkah kita bahwa secara umum aktivitas seorang mukmin dalam beramal saleh, ya, itu menggugurkan dosa. Ya, salat dapat menggugurkan dosa, puasa dapat menggugurkan dosa, makan pun bisa menggugurkan dosa. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan sebagaimana hadis yang telah kita dengar, barang siapa yang memakan sesuatu kemudian dia membaca doa Alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi hauli minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Subhanallah. Siapa yang pernah menyangka bahwa ketika kita makan itu bisa menjadi satu pintu pengampunan. Ya. Bagaimana caranya? Olah. Bagaimana cara makan yang benar? Makan yang benar itu dia membaca doa sebelumnya dan setelahnya. Setelah makan dia bisa membaca Alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwah. Artinya apa? Segala puji hanya milik Allah yang telah menganugerahkan kepadaku makanan ini dan menjadikannya sebagai rezeki yang Allah berikan kepadaku tanpa kekuatan dan kemampuan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi haulin minni wala quwwah. Yang tidak ada kemampuan dan kekuatan dariku kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanan ini dari Allah. Dan itu harus kita akui. Ya, kita bisa makan pun karena kekuatan dari Allah. Tanpa kekuatan dari Allah, kita tak bisa makan. Ya, walaupun makanan di hadapan kita banyak, tapi kalau Allah tak izinkan, tak bisa kita makan. Orang sakit, ya, tidak punya nafsu makan, padahal yang bawain makanan banyak, tapi tidak selera dia makan. Allah cabut sebahagian dari kekuatannya untuk makan. Nafsunya untuk makan tidak ada. Subhanallah. Oleh karenanya ketika kita makan, itu adalah kekuatan dari Allah. Kita bisa makan itu karena kekuatan dari Allah. Ya, ini jarang kita sadari. Ya, kita taunya makan, sudah makan, dah selesai. Padahal di situ terkandung anugerah dari Allah yang begitu banyak. Makanan dari Allah. Kita bisa makan dari Allah. Nafsu makan itu dari Allah. Ya, kita bisa makan dengan tangan yang kita gerakkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menelan itu dari Allah kekuatannya. Ya. Kita bisa mengunyah makanan dengan mudah, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merasakan makanan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, lihat bagaimana orang yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan penyakit, dengan rasa sakit, ya, dengan kondisi seseorang tak bisa menggerakkan tangannya, stroke. Ya, orang yang stroke, subhanallah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi kalau dia bersabar maka itu akan menjadi pahala yang sangat besar baginya. Lihatlah orang yang stroke, ya, tak bisa dia menggerakkan tangan kanannya, ya. Ada yang stroke sebelah, tangan kirinya bisa bergerak, kanannya tak bisa bergerak. Ada yang stroke total, tak bisa bergerak sedikit pun, akhirnya dia harus disuapkan makannya. Nah, subhanallah. Kemudian ada orang ketika dia sakit, gigi, nggak bisa mengunyah. Nggak bisa dia mengunyah. Sulit untuk mengunyah.
Mau makan, dicari dulu makanan yang lembut. Makan bubur, saya nggak bisa lagi makan ini. Ada pantangan, dia kolesterol, dia tensi, misalnya di asam urat, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Subhanallah. Ya, lihatlah ketika Allah menganugerahkan kita kemudahan untuk bisa makan ini, makan itu. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berikan kita kemampuan untuk mengunyah makanan, gigi yang sempurna yang bisa mengunyah makanan dan bisa menelan. Ada orang makan bisa dia kunyah tetapi hilang rasanya. Pahit, tidak ada rasa untuk makan. Tidak ada nafsu untuk makan. Bahkan untuk menelan pun terkadang tak mampu juga, sakit. Ada amandel, ada yang mengganjal, ya. Ada orang yang ketika disuapkan makanan selalu dia muntahkan. Ada orang yang penyakit demikian. Akhirnya apa? Dia harus diinfus. Karena makanan tak masuk ke dalam tubuhnya sehingga tubuhnya menjadi lemah, lemes, lesu, ya, tidak bergairah, tidak ada semangat, tidak ada kekuatan, tidak ada energi yang dimiliki olehnya, tidak ada power. Sedangkan dia harus makan, akhirnya dia harus diinfus. Subhanallah. Ikhwani fid din, akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah apabila seorang dimudahkan Allah untuk makan, nikmat yang sangat besar Allah limpahkan kepadanya. Ya. Bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah mudahkan kita makan, ketika Allah mudahkan kita minum, pujilah Allah di sana. Nikmat. Namun terkadang kenikmatan ini luput dari pantauan kaum muslimin. Mereka menganggap nikmat itu kalau dapat gaji. Mereka terkadang menyangka nikmat itu kalau dapat tunjangan, kalau dapat THR, kalau dapat bonus, ya. Tetapi nikmat mata, nikmat telinga, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat persendian, nikmat tulang, mereka lupa untuk mensyukurinya. Oleh karena ikhwatal iman, ahibati fillah, ketika kita dimudahkan Allah untuk makan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kita kekuatan, kemudahan sehingga kita bisa makan dengan mudah. Dan di antara sunnah yang diajarkan Nabi SAW bagaimana cara bersyukur di atas nikmat makanan dan minuman adalah membaca Alhamdulillah. Setelah makan, setelah minum, baca Alhamdulillah. Dia membaca Alhamdulillah cukup. Ya. Innallaha la yardha minal abdi idza akala aw syariba syurbah an yaqul alhamdulillah. Allah akan ridha kepada hambanya apabila makan, minum, kemudian dia memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillah tabaraka wa taala. Kalau dia ingin membaca dengan lafaz yang panjang, maka tidak mengapa. Sebagaimana hadis yang telah kita dengarkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang hasan, Nabi mengatakan bahwa apabila seseorang makan kemudian dia membaca alhamdulillah alladzi at'amani hadza, segala puji hanya milik Allah yang telah menganugerahkan makanan kepadaku, wa razaqanihi, dan menjadikan itu sebagai rezeki untukku, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya kekuatan kecuali nikmat itu datang kekuatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengucapkan itu, membaca doa ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu akbar. Allahu akbar. Ternyata makan ini bisa menjadi sebab gugurnya dosa. Siapa yang menyangka dengan makan itu bisa menjadi pintu yang menghapuskan dosa? Caranya, akhiri makan dan minummu dengan membaca tahmid, membaca alhamdulillah, sebagaimana panduan yang datang dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Satu amalan sunnah yang sangat sederhana tetapi besar nilainya di mata Allah Azza wa Jalla. Sepele, terkadang kita memandang ya amalan yang sangat kecil, ucapan alhamdulillah. Ya, bahkan disayangkan apabila seorang muslim tetapi tidak mengetahui panduan dalam Islam, tidak mengerti bagaimana tuntunan dalam Islam, sehingga berapa banyak dia makan, berapa banyak dia minum, tak ada satupun yang terucap di lisannya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pujilah Allah. Hadirkan
betapa besarnya anugerah dan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Karena makanan ini adalah merupakan kebaikan dari Allah, anugerah dari Allah Azza wa Jal, yang tak sepatutnya dilewati oleh seorang muslim kecuali dengan memberikan pujian atas nikmat itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Membaca alhamdulillah termasuk di antara cara seseorang untuk bersyukur setelah dia makan dan minum. Dan itu adalah satu hal yang lebih baik dibandingkan seseorang yang berpuasa dan bersabar. Di dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "At-ta'imus syakir bimanzilatis sa'imis sabir." Rasulullah SAW mengatakan, orang yang mengkonsumsi makanan itu kedudukannya seperti orang yang berpuasa dan bersabar. Kedudukan orang yang bersyukur ketika dia mengkonsumsi makanan, ya, maka kedudukannya, tingkatannya, manzilahnya seperti orang yang berpuasa lagi sabar. Bimanzilatis sa'imis sabir. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Subhanallah. Orang yang makan itu dia bisa memiliki kedudukan yang selevel dengan orang yang berpuasa. Allahu Akbar. Kita mungkin menilai orang yang berpuasa itu lebih afdal dibandingkan orang yang makan. Karena orang yang berpuasa dia beribadah. Apakah orang yang makan tidak dikatakan beribadah? Orang yang makan dia juga beribadah kepada Allah dengan catatan makan dan bersyukur. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, "At-ta'imus syakir bimanzilatis sa'imis sabir." Orang yang makan dan bersyukur kedudukannya seperti orang yang berpuasa dan bersabar. Allahu Akbar. Kedudukannya seperti orang yang berpuasa lagi sabar. Jadi jangan kita mengira kalau orang sedang makan itu levelnya di bawah orang yang berpuasa. Dianggap orang yang makan itu sedang tidak beribadah kepada Allah. Orang berpuasa jelas beribadah, orang makan apakah beribadah? Kita katakan iya. Orang yang makan dia bisa mendapatkan pahala ibadah kalau dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah pentingnya seorang muslim bagaimana dia mengolah makan dan minum menjadi ibadah. Oleh karenanya para ulama mengeluarkan satu kaidah bahwa perkara yang mubah dengan niat yang saleh menjadi ibadah. Perkara yang mubah dengan niat yang saleh maka dia bisa menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innal mubahat ma'an nawaya salihat takunu ibadat. Sesungguhnya perkara yang sifatnya mubah, hukumnya boleh dalam Islam. Tetapi karena dia mengolahnya dengan niat yang saleh, maka dia menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, jangan kita sia-siakan aktivitas yang kita lewati. Jadikan dia bernilai ibadah. Dari sinilah kita mengetahui kedudukan ibadah niat itu sendiri. Niat dapat menjadikan sesuatu yang kecil menjadi besar. Bahkan niat juga bisa menjadikan sesuatu yang besar menjadi kecil. Ibadah yang mulia, ibadah yang besar, kalau dimasuki dengan niat yang rusak, maka dia akan menjadi kecil, bahkan tak bernilai sedikit pun di mata Allah. Tetapi sebaliknya, perkara yang kecil di mata manusia,
tetapi dimasuki dengan niat yang saleh, maka dia menjadi ibadah yang besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil. Seseorang beribadah, menuntut ilmu di luar negeri, belajar di kota Madinah misalnya. Orang menganggap hebat ini orang. Dia berhaji, hebat, Masya Allah, ibadah yang besar. Menuntut ilmu di luar negeri, di kota Nabi SAW, ibadah yang sangat luar biasa. Hebat. Baik. Tetapi bagaimana niatnya? Apa kata Rasulullah SAW? Man talabal ilma liyujari bihi ulama aw liyumari bihi sufaha aw liyasrifa bihi wujuhan nas ilai adkhalahu an-nar. Adkhalahu Allahu an-nar. Subhanallah. Barang siapa yang menuntut ilmu, tujuannya apa? Niatnya apa? Motifnya apa? Tujuannya agar dia bisa menyaingi ulama, atau tujuannya agar bisa berdebat kusir dengan orang-orang bodoh, atau tujuannya agar orang memandangnya dengan pandangan kehormatan. Dia ingin mencuri perhatian manusia. Kalau itu tujuannya, apa kata Nabi SAW? Adkhalahu Allahun nar. Allah akan campakkan di dalam api neraka. Allah akan masukkan di dalam api neraka. Amalan yang hebat, tetapi niatnya rusak. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang kita cari dari ilmu itu? Apa obsesi kita mencari ilmu itu? Ibadah yang luar biasa, tetapi percuma kalau niatnya rusak. Nah, dia akan menjadi hancur lebur. Rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Boleh jadi amalan yang besar, dia menjadi kecil karena rusak niatnya. Wa rubba amalin saghir tu'azzimuhu niyah. Dan betapa banyaknya amalan yang kecil tetapi nilainya menjadi besar di mata Allah karena niatnya yang benar. Niatnya yang saleh, yang ikhlas. Kita terkadang melihat sesuatu yang kecil, tetapi ternyata di mata Allah besar. Jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil. Ya, makan, minum, remeh. Tetapi dia bisa menjadi penggugur dosa. Allahu Akbar. Bahkan dapat menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Bagaimana caranya? Dia pandai mengolah makan dan minum. Bukan diolah bagaimana rasanya enak, bukan. Banyak chef restoran bintang 5, bintang 4. Dia terkenal pandai membuat makanan dengan cita rasa yang luar biasa, hebat, diakui di dunia internasional misalnya. Apakah itu maknanya pandai mengolah makanan? Yang diinginkan oleh agama? La, tidak sebatas itu. Boleh dia berkreasi, berinovasi, ya, menciptakan, membuat sebuah makanan dengan kreasinya, dengan inovasinya, ya, sehingga orang banyak takjub dengan rasanya yang luar biasa, hebat. Tetapi maksud mengolah makan di sini, bagaimana makanan yang kita makan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan, pujilah Allah. Pujilah Allah di atas nikmat yang telah engkau rasakan atas pemberian Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan remehkan makanan dan minuman. Itu bisa menjadi ibadah yang mulia. Kalau kita bersyukur dan memuji Allah di atas nikmat itu. Dan kita sebagai orang tua nih, jangan lupa ingatkan anak kita. Habis makan, baca Alhamdulillah. Sudah baca Alhamdulillah? Belum? Baca. Didik mereka. Agar mereka terbiasa memuji Allah. Agar dia selalu menghadirkan bahwa nikmat ini anugerah dari Allah. Nah, Ahibati fillah, para pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat suka dipuji. Allah sangat suka dengan pujian hambanya. Bahkan Allah akan ridha kepada hambanya yang memujinya. Sebagaimana hadis yang telah kita sampaikan. Innallaha la yardha minal abdi idza akala aw syariba syurbah an yaqula alhamdulillah.
fayahmaduhu 'alaiha. Allah akan ridha, Allah senang dengan hambanya ketika makan, dia minum, dia puji Allah di sana. Allah bangga dengan pujian-pujian yang datang dari hambanya. Allah senang, Allah suka dari hamba-hambanya yang memujinya. Ya. Dan Allah apabila suka dengan hambanya, Allah akan tambahkan nikmat itu. Bukankah demikian firman Allah Azza wa Jal? La in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya kalian bersyukur di atas nikmat, aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Bersyukurlah, Allah akan tambahkan. Maka cobalah untuk bersyukur kepada Allah. Ya, di atas makanan dan minuman. Dengan cara apa? Katakan alhamdulillah. Itu sudah menjadi awal yang baik apabila seseorang memuji Allah di atas makanan dan minuman yang telah dia nikmati. Terdengar sepele, tetapi ternyata memiliki nilai yang mungkin kita jarang pernah membayangkannya. Siapa yang pernah menyangka dengan makan berguguran dosa? Siapa yang selama ini tatkala dia makan, tatkala dia minum, yang dia bayangkan dosanya berguguran? Siapa di antara kita yang selama ini dia makan, dia minum, yang hadir dalam lintasan benaknya dan hatinya dosanya akan berguguran? Ataukah selama ini kita hanya makan hanya sebatas hasrat, bagaimana puas, makan enak, kenyang, hanya itu? Merugilah dia. Oleh karena ikhwatal iman, ahibati fillah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teruslah kita belajar. Teruslah kita mempelajari hadis. Dengan itu kita bisa mengetahui bagaimana cara menghambakan diri yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini perjumpaan kita, sebuah hadis yang singkat. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan petunjuk dan hidayahnya kepada kita agar kita bisa berjalan sesuai dengan koridor yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Azza wa Jalla mencintai kita dengannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa di kesempatan yang akan datang dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah
di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang. Seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah hadir aplikasi dakwah yang menunjang kebutuhan umat muslim dalam melaksanakan ibadah harian yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Asil App hadir dengan fitur-fitur sebagai berikut: TV dan radio streaming. Fitur ini memudahkan pengguna untuk mengakses tayangan Asil TV, radio, dan televisi dakwah lainnya dalam genggaman pengguna. Fitur infak. Pengguna dapat menyalurkan infak untuk pembangunan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah dan infak pendidikan di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah kapan saja dan di mana saja dengan sangat mudah. Al-Quran dan Hadis. Fitur Al-Quran yang dilengkapi dengan terjemahan per kata, per ayat, dan ke depan insya Allah akan dilengkapi juga dengan tafsir. Dan fitur hadis yang memuat 8 kitab hadis populer yang bisa kita baca serta pelajari kapan saja dan di mana saja. Fitur kajian. Playlist serial kajian Asil TV guna memudahkan pengguna dalam menyimak video kajian secara berurutan dan sesuai tema. Fitur zakat, mempermudah pengguna dalam menghitung zakat harta. Fitur zikir, panduan zikir harian mulai dari zikir bangun tidur, zikir pagi dan petang, hingga zikir sebelum tidur. Fikih dan artikel dakwah, menyajikan berbagai kitab fikih dalam format PDF yang dapat dibaca dan dipelajari kapan saja. Dan nasihat Islam melalui artikel dakwah yang update setiap harinya. Fitur Murotal, audio tilawah Al-Quran dari kori-kori terbaik. Info masjid, mengetahui lokasi masjid terdekat, info kegiatan masjid, memudahkan jemaah untuk menghubungi call center masjid guna mendapatkan informasi terkait masjid lainnya. Jadwal sholat, arah kiblat, dan kalender hijriah, memberikan notifikasi jadwal sholat, penunjuk arah kiblat, dan mengetahui penanggalan dalam kalender hijriah. Semua terangkum dalam satu genggaman. Asil App, asli dan dari hati. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab menuju masjid. Dalam rangka memotivasi kaum muslimin untuk memakmurkan masjid, Allah memberikan banyak janji dan keutamaan bagi orang yang menghadiri sholat jamaah. Di antaranya, hadis dari Ibnu Mas'ud, "Ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu at-tuhur, thumma ya'midu ila masjidin min hadhil masajid, illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhtuha hasanah, wa yarfa'uhu biha darajah, wa yahuttu anhu biha sayyi'ah." Jika seseorang wudu dengan sempurna, kemudian menuju masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai pahala untuknya, mengangkat derajatnya, dan menghapuskan dosanya. Hadis riwayat Muslim. Untuk menyempurnakan pahala Anda ketika menuju masjid, berikut beberapa adab yang diajarkan Rasulullah SAW ketika berangkat ke masjid. Pertama, berwudulah dari rumah dan bukan di masjid. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan keadaan yang sesuai sunnah adalah berwudu di rumah dan bukan di masjid. Di antaranya adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man tawadda'a lis-salati fa asbaghal wudu'a
thumma masya ila salatil maktubah fasallaha ma'an nasi aw ma'al jama'ati aw fil masjidi ghafarallahu lahu dunubahu. Siapa yang berwudu untuk salat dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia menuju masjid untuk salat fardu, lalu dia ikut salat berjamaah atau salat di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Zahir hadis ini, wudu tersebut dilakukan sebelum berangkat menuju masjid. Itu artinya, wudu tersebut dilakukan di rumah. Di samping itu, terdapat dalil tegas yang menunjukkan hal ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah." Siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan sholat wajib, dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, gunakan pakaian yang sopan nan suci. Allah berfirman yang artinya, "Ya bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjidin." Wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Sebagai orang yang beriman, seharusnya kita merasa malu ketika mengenakan kaos atau pakaian tidak sopan ketika menuju masjid, sementara kita sadar bahwa kita hendak menghadap Allah. Ketiga, bacalah doa ketika keluar rumah. Di antara doa yang disyariatkan adalah Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Membaca doa ini ketika keluar rumah memiliki keutamaan besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, apabila ada orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa di atas, dikatakan kepadanya, kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, dan kamu dilindungi. Maka setan-setan pun berteriak. Kemudian ada salah satu setan yang berkata kepada lainnya, bagaimana kalian bisa menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi? Hadis riwayat Abu Dawud, Turmudi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Doa ini sangat ringkas, mudah dibaca, namun keutamaannya besar. Tidak dijumpai riwayat yang menganjurkan mengangkat tangan ketika membaca doa ini. Keempat, gunakanlah sandal atau alas kaki lainnya dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Kelima, berjalanlah menuju masjid dengan tenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa 'alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u." Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju salat dan kalian harus tenang dan jangan buru-buru. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dengan berjalan tenang, kita akan mendapatkan banyak pahala, karena setiap langkah kaki kita dicatat sebagai pahala dan menghapus dosa. Di antara hikmah larangan terburu-buru ketika sholat, agar kita tidak ngos-ngosan ketika melaksanakan sholat. Nafas tersengal-sengal ketika sholat bisa menyebabkan sholat kita menjadi sangat terganggu. Keenam, membaca doa ketika menuju masjid. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW adalah, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa fawqi nura, wa tahti nura, wa amami nura,
wa khalfi nura waj'al li nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di penglihatanku, cahaya bagi pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, berikanlah cahaya untukku. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, sesampainya di masjid, lepas sandal dengan mendahulukan kaki kiri. Sunnah ini dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Idan ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna, wa idha khala'a falyabda' bis shimal." Apabila kalian memakai sandal, mulailah dengan kaki kanan, dan jika melepasnya, mulailah dengan kaki kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi SAW suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Para ulama mengatakan, semua kegiatan yang baik dianjurkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Termasuk dalam hal ini adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabda'a birijlikal yumna, wa idza kharajta an tabda'a birijlikal yusra." Termasuk ajaran Nabi SAW, ketika Anda masuk masjid, Anda mendahulukan kaki kanan, dan ketika keluar, Anda mendahulukan kaki kiri. Hadis riwayat Hakim, beliau sahihkan dan disetujui Ad-Dahabi. Kesembilan, berdoalah ketika masuk masjid. Ada banyak doa yang diajarkan Nabi SAW. Dan sekali lagi, sikap yang tepat adalah diamalkan semuanya. Berikut beberapa doa ketika masuk masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah, salawat dan salam untuk Rasulillah. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang mulia, dengan kekuasaannya yang langgeng dari godaan setan yang terkutuk. Untuk doa terakhir ini terdapat keutamaan khusus dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW ketika masuk masjid, beliau membaca doa di atas, kemudian beliau bersabda, "Jika orang membaca doa ini, maka setan berteriak, 'Orang ini dilindungi dariku sepanjang hari.'" Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesepuluh, salat tahiyatul masjid jika masih memungkinkan. Nabi SAW berpesan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'atain." Apabila kalian masuk masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Itulah sholat tahiyatul masjid. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Di sini para ulama berbicara tentang berolok-olok terhadap Allah, ayatnya dan Rasulnya, bersentuhan langsung dengan Allah, bersentuhan langsung dengan ayat-ayat Allah, bersentuhan langsung dengan Rasul. Itu yang diolok-olok kalimat-kalimatnya, ini kufur, keluar dari agama Islam. Namun kalau yang diolok orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ini dibagi dua. Kalau maksud dan tujuan di dalam hatinya mengolok orangnya, ini dosa besar. Namun kalau di hatinya tersebut mengolok sesuatu yang dibawa oleh orang ini atau yang diamalkan oleh orang ini di agama Allah
Allah, ini masuknya dalam kufur besar. Tergantung apa yang diolok. Allah Maha tahu isi hati. Yang apabila yang diolok-olok itu adalah menyangkut orangnya, mungkin orangnya entah apa yang ada pada orang itu lalu diolok. Ya seperti banyak sekarang orang mengolok karena dia tidak suka melihat orang yang berjenggot lalu diolok saudaranya yang berjenggot misalnya, maka ini tidak masuk kepada kufur, namun masuk kepada mencela orang yang beriman dan masuk dalam dosa besar. Namun kalau dalam hatinya adalah kepada sesuatu dari sunnah Nabi SAW yang diamalkan, sesuatu dari agama Allah yang diamalkan, maka ini masuk kepada jenis pengolokan orang munafik terhadap para sahabat Nabi. Turun firman Allah tabaraka wa ta'ala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi." Apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya kalian berolok-olok? La ta'tadhiru. Jangan kalian cari-cari alasan. Jangan sebutkan uzur kalian. Jangan sebutkan maksud kami begini, maksud kami begini. La ta'tadhiru. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah kalian beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Asil TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya manusia ketika dia memandang kebesaran alam Allah Azza wa Jalla, kemudian dia memandang nikmat-nikmat Allah yang ada pada dirinya dalam bentuk harta yang sekarang ada di tangannya, mungkin properti dalam bentuk rumah, apartemen, gedung, mungkin berbentuk kendaraan, mungkin berbentuk perusahaan, mungkin berbentuk saham, dan mungkin berbentuk berbagai hal lainnya yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pantas untuk dia pertanyakan kepada dirinya, ini harta sekarang yang ada di tanganku ini, apakah sudah diredai oleh Allah atau tidak? Apakah sudah membawa saya untuk memberikan derajat yang tinggi di sisi Allah, atau bahkan menghancurkan hidup saya? Karena bila sebuah harta didapatkan dari riba, bukan ketinggian derajat di mata manusia dan di mata Allah yang akan dirasakan, akan tetapi azab dan siksa Allah serta neraka Allah yang telah mengancam di depan mata. Maka seorang muslim seharusnya sebelum dia dihisab di hadapan Allah nanti, bukankah semua kita mengetahui hadis Rasulullah SAW bahwa tidak ada kaki yang bergerak nanti di yaumul mahsyar sampai ditanya tentang 3 hal. Pertanyaan yang paling berat adalah mengenai harta. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Pertanyaan yang lain hanya untuk apa Anda gunakan. Pertanyaan harta tidak. Pertama, dari mana Anda dapatkan? Apakah sudah halal atau belum? Kemudian untuk apa Anda belanjakan? Maka sebelum menjawab pertanyaan Allah Azza wa Jalla, mari kita introspeksi harta kita. Kita cek harta kita. Kita muhasabah harta kita. Bagaimana dengan harta yang ada di sini? Apakah sudah diridai oleh Allah atau tidak? Kalau ternyata belum, maka ambil sikap secepatnya, ambil kebijakan secepatnya untuk membersihkannya dengan cara-cara yang telah dijelaskan oleh para ulama kita di dalam membersihkan harta tersebut. Bagaimana kita mengetahuinya? Tentu dengan pelajari syariat Allah, atau minimal seperti yang Allah perintahkan kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang mengetahui akan makna Al-Quran, agar kalian, jika kalian tidak mengetahui hal tersebut. Dengan demikian, barulah seorang muslim memiliki harta yang bersih. Dengan harta yang bersih tadi dan jiwa yang bersih, setelah kita masukkan Ramadan ini, maka bersih harta, bersih jiwa. Dengan demikian, seorang muslim kapanpun dipanggil oleh Allah, dia sudah siap menghadap Allah Azza wa Jalla, karena jiwa, harta, dan hatinya sudah dibersihkan dengan usaha yang semampunya dia lakukan. Semoga bermanfaat. Wallahu waliyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Taubat dan hijrah adalah kewajiban kita semua. Kita diperintahkan untuk hijrah dari kemaksiatan, dari kedurhakaan, dari kesyirikan, kekufuran, kepada ketaatan, kepada kesolehan, kepada keimanan dan ketauhidan, kepada ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Namun yang perlu kita ingat, hijrah itu tidak mudah. Karena setiap orang yang berhijrah, dia harus mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 2.
Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja memproklamirkan iman mereka, taubat mereka, hijrah mereka, lalu mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah akan uji kita sehingga terbukti mana yang benar-benar hijrah dan mana yang KW dalam berhijrah. Untuk bisa bertahan dalam hijrah, untuk bisa bertahan dalam ujian-ujian tersebut, kita butuh ilmu, saudaraku. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 68, "Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra." Bagaimana Anda bisa sabar? Bagaimana Anda bisa bertahan sedangkan Anda menghadapi masalah yang Anda tidak tahu ilmunya? Analogi sederhana bagaimana seseorang bisa melewati ujian fisika, kimia, matematik sedangkan dia tidak tahu ilmu tentang soal-soal tersebut. Begitu juga dengan ujian kehidupan. Gak mungkin kita bisa bertahan dalam hijrah kita kecuali dengan ilmu. Tapi ada sebuah pertanyaan. Ketika kita putuskan untuk mendatangi majelis ilmu, untuk menambah ilmu kita, ilmu apa yang harus kita prioritaskan? Bagaimana kurikulumnya? Majelis ilmu itu bagus-bagus dan sangat banyak, bahkan seringkali ada di waktu yang sama. Apa yang harus kita pelajari pertama kali? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Mubarak, seorang ulama besar, nama yang tidak asing lagi di dunia ilmu. Beliau memberikan jawabannya kepada kita, kepada orang-orang yang baru hijrah. Beliau mengatakan, kanu yatlubuna al-adab al-qabla al-ilm. Mereka, para sahabat, para tabi'in, ketika belajar, mereka mempelajari adab dulu sebelum mempelajari ilmu. Mereka mempelajari adab dan akhlak sebelum mereka mempelajari masalah-masalah ilmiah yang pelik, masalah-masalah ilmiah yang besar dan panjang. Mereka mempelajari adab. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kepada Rasulullah SAW, adab kepada sesama umat Islam, adab kepada manusia. Mereka mempelajari itu semua sehingga mereka sukses. Mereka jadi imam. Mereka bukan hanya menguasai ilmu secara teori, namun mereka menjadi teladan-teladan di dalam kehidupan keseharian mereka. Di samping kita belajar ilmu akidah, kita belajar iman, kita belajar ibadah-ibadah wajib keseharian seperti sholat 5 waktu. Materi yang harus kita kedepankan, yang harus kita prioritaskan adalah adab sebagaimana yang dikedepankan dan diprioritaskan oleh para ulama-ulama kita dari sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat. Allah yang memberikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita. Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk salat, kata Allah Subhanahu wa taala, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas salat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian. Maka bertanya para sahabat, apakah jumlah kami ketika itu minim ya Rasulullah? Jumlah kalian banyak hanyalah bagikan buih. Jumlah kalian banyak hanyalah bagikan buih. Buih yang datang ketika banjir tak menjejak ke bawah. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. Buih akan hilang,
Dialah yang disebut Nabi dengan kata-kata dakhan, kotoran. Kotoran apa? Kotoran yang dimasukkan ke dalam Islam, dan Islam bukan sedikit pun menganggap itu bagian daripada dirinya. Namanya dakhan. Dakhan inilah ikhwati fillah syubuhat. Dakhan inilah ikhwati fillah syubuhat. Ini yang memporak-porandakan kaum muslimin. Syahwat dan syubuhat. Syahwat kepada dunia, syubhat dalam menjalankan agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kehidupan manusia pada masa ini, ada yang pergi pagi balik petang, ada yang pergi hari ini balik esok, ada yang pergi hari ini kadang-kadang balik ke rumah next week atau next month, atau boleh jadi bertahun-tahun dia tak balik. Tujuannya apa? Untuk bekerja dan mencari uang, mencari duit.
Ini tak salah, kerana memang kita diperintahkan dalam Islam untuk mencari duit. Namun manusia yang bijak, manusia yang ketika dia punya duit, tapi duit tu bukan hanya sekedar dia gunakan di dunia ini saja. Tapi manusia yang smart, yang bijak adalah ketika dia ada duit, duit itu ia juga sisihkan, ia simpan untuk kehidupannya di alam akhirat. Bila masa itu, apabila seseorang mempunyai duit, maka duit itu disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan sentiasa menggoda kita, menjanjikan kita kefakiran. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menakut-nakuti kamu dengan kefakiran. Kalau kamu bersedekah, maka duit kamu akan kurang. Padahal ketika seseorang bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan maghfirah, ampunan dan rahmatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis Nabi SAW sabdakan, ma naqasat sadaqatum min mal. Harta tidak akan berkurang disebabkan bersedekah. Dan orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dijanjikan mendapat wa jannatin arduhas samawati wal ard, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, dan itu Allah janjikan untuk orang bertakwa. Ketika kita bersedekah, maka hendaklah kita arahkan harta kita, sedekah kita ke tempat-tempat yang memberikan benefit untuk orang ramai, di antaranya rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sabdakan, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membina masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala, menyumbangkan hartanya untuk membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan untuknya istana dalam surga. Maka di antara masjid yang bertujuan untuk membina umat, yang bertujuan untuk memperbetulkan umat manusia, memperkenalkan manusia kepada sunnah Nabi SAW, iaitu salah satu masjid yang berada di Pekanbaru yang bernama Masjid Al-Hijrah. Masjid ini ada 3 lantai, yang saiz dia adalah 107 dikali 93. Yang pada tingkat bawah ini adalah basement, dan tingkat 2 adalah untuk kaum rijal, kaum lelaki muslimin, dan yang ketiga adalah untuk akhwat muslimat. Dan apabila masjid ini siap, insya-Allah boleh menampung lebih kurang 20,000 jemaah. Dan masjid ini bukan hanya sekedar untuk solat, tetapi masjid ini juga dibuat halaqah majlis-majlis ilmu yang hampir tak pernah putus. Dan masjid ini juga mengadakan tempat halaqah Quran, halaqah majlis ilmu taklim, yang mana disasarkan tempat ini akan dibina hampir mirip seperti halaqah yang ada di masjid Nabi SAW, iaitu Masjid Nabawi. Maka jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila menyumbangkan hartanya di jalan Allah, maka tempat ini adalah salah satu sasaran untuk mendermakan harta kita di jalan Allah, dan kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapat naungan sedekah di hari kiamat, dan mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti dan berjiran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم سواء
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا